Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jemaah Jumat Masjid As-Shadiqin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, sebagaimana biasa, melalui mimbar yang mulia ini kepada khatib mengingatkan, mari senantiasa kita berusaha memaksimalkan potensi waktu yang telah Allah amanahkan kepada kita semuanya. 1 kali 24 jam. Di antara kesibukan-kesibukan kita dengan amanah kita sebagai khalifah dini, ada bagian yang lebih penting, yaitu memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jalankan pula sunnah-sunnah Rasulnya, diiringi segala sanjungan dan salawat kita sampaikan baginya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari setiap apa yang Allah karuniakan kepada kita, karunia waktu, karunia umur, karunia jabatan, pekerjaan, bahkan karunia nafas yang masih bisa dihirup dengan lega, apalagi karunia yang berbentuk materi. Selain Allah berikan sebagai sebuah karunia bagi kita menjalankan kehidupan, namun kata Allah, ada bagian yang lebih penting yang dijadikan itu sebagai bekal untuk akhirat kita. Wabtaghi bima attaqallahu darul akhirah. Jadikan apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu sebagai bekal menuju akhiratmu. Walaupun wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, jangan pernah lupakan ada bagian untuk dunia. Maka berbuat baiklah, kata Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Ada jemaah rahimakumullah, maka dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita sudah sunatullah, ada senang, ada susah. Ibarat nikmatnya segelas kopi, senikmat-nikmatnya kopi pasti ada rasa manis pahitnya. Kalau terlalu pahit tidak enak, tapi kalau terlalu manis juga tidak enak. Pas pahit dan manisnya. Demikianlah pula kehidupan. Namun yang paling akhir dari manis dan pahitnya tersebut, siapakah nanti, kata Allah, yang akan teruji? Hidup dan mati, susah senang itu semuanya adalah dari Allah. Pada akhirnya kata Allah, siapakah yang paling baik amalnya? Hidup dan mati dari Allah, dan semuanya kembali muaranya nanti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari kedua hal itu, manis dan pahitnya tersebut, dari awal Allah sudah menyatakan di dalam menjalankan hidup, wahai kalian manusia, ada yang menguji kalian, dan itu dari golongan makhluk-makhluk Allah juga, yang namanya iblis laknatullah. Maka iblis mengganggu manusia, tidak hanya menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah,
Kadang-kadang itu berhati-hati. Karena apa? Bisa menyebabkan ada kesombongan, riak dan lain sebagainya. Atau apa yang kita lakukan, mau berbuat jahat salah, berbuat baik salah, yang ada kita luruskan berhati-hati. Karena niat kita hanya satu, lillahi ta'ala. Maka luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita terbaik untuk Allah. Ada satu gambaran kisah yang pernah terjadi pada masa dahulu, bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang tua kemudian buta ini mendapatkan sebuah ujian dari Allah. Ujian ini kalau tidak benar-benar seolah-olah menjadi sebuah karunia atau nikmat. Karena suatu ketika seorang sahabat Rasulullah Abdullah al-Ummu Mahmud itu ingin berangkat menuju masjid Rasulullah. Setelah dia mendapatkan apa yang disampaikan Rasulullah, wahai Abdullah Ummu Mahmud, ketika engkau dengarkan suara azan, maka tidak ada pengecualian bagimu, maka engkau pun wajib atau harus menuju kepada panggilan Allah tersebut. Maka dia pun dengan bersusah payah, sudah tua, buta lagi, bersusah payah dari rumahnya untuk menuju masjid Rasulullah, sampai-sampai suatu ketika beliau terjatuh. Beliau terjatuh sampai akhirnya berdarah. Namun beliau tak putus asa, terus melanjutkan langkahnya ke masjid. Namun entah mengapa, ketika beliau ingin melangkahkan menuju ke masjid setelah terjatuh tersebut, ada seorang pemuda yang membimbingnya, membantunya agar tidak terjatuh lagi sampai ke masjid. Bahkan bukan hanya sampai di situ, sang pemuda pun menunggui dirinya, lalu mengantarkan pulang ke rumah. Dan tidak cukup sampai di situ saja, sang pemuda pun besok menjemputnya untuk menuju ke masjid, lalu mengantarnya pulang. Dan itu berjalan sampai kurang lebih 3 hari, sampai Abdullah al-Ummu Mahmud pun bingung. Kenapa bingung? Siapa pemuda ini? Dia tak mengenalnya. Walaupun dia tak melihat, tapi dia merasa ada orang asing yang membimbingnya. Siapa kamu? Beliau pun bertanya, siapa kamu? Orang pemuda tersebut tidak pernah mengatakan, tapi mendesak Abdullah Ummu Mahmud, siapa kamu? Sampai akhirnya sang pemuda pun mengatakan, engkau tak perlu tahu wahai orang tua. Nanti kalau kau tahu, kau akan kaget. Aku perlu tahu, kalau kau tak mau beritahu, aku tak mau lagi diantar oleh. Akhirnya sang pemuda pun berkata, aku adalah iblis. Kaget Abdullah Ummu Mahmud. Engkau iblis, kenapa kau mengantarkan aku menuju ke masjid? Bukan engkau malah tugasmu, malah keinginanmu menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menjauhkan manusia dari dekat kepada Allah. Apa kemudian kata sang iblis yang menjelma-jadi sang pemuda? Kemarin 3 hari yang lalu, ketika engkau terjatuh, karena niatmu yang besar untuk menyempurnakan ibadahmu menuju rumah Allah, sampai-sampai dengan jatuhmu, dengan darah yang keluar dari dirimu, Allah ampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Maka aku tidak mau, aku tidak akan rela membuat engkau semakin terhapuskan dosa-dosamu. Maka aku berbimbing, kata sang iblis mengatakan. Inilah tipu daya iblis. Seolah-olah tampak baik, seolah-olah tampak benar yang dilakukannya, tapi ternyata menjauhkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin menuju pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pakaian kita di jalan-jalankan kehidupan ini, kita tidak akan pernah tahu. Bisa jadi kita anggap itu kemudahan, tapi ternyata itu ujian dari Allah. Atau mungkin kita akan kesusahan, tapi ternyata itu adalah jalan kebaikan yang Allah hadirkan bagi kita. Ketika mungkin ada kalanya mungkin kendaraan kita hilang, kita mungkin mengeluh, kenapa? Karena kehilangan sesuatu yang kita miliki. Bisa jadi mungkin itu jalan Allah untuk membersihkan harta kita, atau membuat kita tidak menjadi sombong dalam memilikinya dan lain sebagainya. Maka hidup itu pasti ada ujian, ada manis pahitnya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 yang tadi disampaikan di awal, Ahasiban nasi ayyun rahul aman
ayyaqulu amanna wa hum la yu'minun. Jangan pernah merasa sudah beriman. Tidak akan pernah seorang berukur di mana sebelum datang ujian demi ujian baginya untuk melihat sejauh mana keistiqomahan kesungguhan dirinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani Allah. Jadi kan mungkin sudah disampaikan hari ini sebagai motivasi bagi kita, pengingat bagi kita semuanya untuk benar-benar menyikapi hari demi hari kita yang pada kesibukan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, jangan pernah lalai karena waktu, umur, nafas yang masih berhembus itu adalah sebagai karunia Allah yang telah akan memintakan pertanggungjawaban. Jangan sampai kita terlalaikan karena dunia ini hanyalah sementara. Dunia mata ulul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي